Menikah adalah impian semua orang. Apalagi kalau kita menikah dengan seseorang yang kita cintai dan mencintai kita. Dalam pernikahan tidak hanya mengandalkan cinta saja, namun banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum kita menentukan pilihan kita. Tidak heran apabila banyak di antara kita yang menyeleksi beberapa pria dalam menjalin suatu hubungan. Menikah adalah ibadah terlama kita sepanjang hidup dan seorang suami merupakan pemimpin yang akan membimbing kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat penting memilih calon suami sesuai dengan syariat Islam. Nah, daripada penasaran, langsung saja ya simak tips memilih suami menurut syariat Islam berikut ini. 1. Beragama Islam. Kriteria yang paling penting dalam mencari calon suami adalah beragama Islam. Karena sudah jelas bahwa seorang muslimah diwajibkan untuk menikah dengan seorang laki-laki muslim pula. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Qs. Al-Baqarah 221. 2. Taat beragama. Kemudian kriteria yang kedua adalah laki-laki yang taat beribadah atau bisa kita sebut laki-laki soleh. Karena dengan memilih laki-laki yang soleh, maka ia akan senantiasa membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia. Karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hr. Tirmidzi dan Ahmad. 3. Menjauhi kemaksiatan. Kriteria yang ketiga adalah seorang laki-laki yang senantiasa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Karena apabila seseorang mendekati kemaksiatan, maka biasanya orang tersebut akan cenderung melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bila seorang muslim menjauhi kemaksiatan. Seperti yang tertera pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah atas perintah Allah kepada mereka dan selalu taat pada apa yang diperintahkan. Qs. At-Tahrim 6. 4. Berasal dari keluarga yang baik. Kriteria yang keempat adalah seorang laki-laki yang berasal dari keluarga baik-baik. Bukan hanya laki-laki yang menginginkan hal itu, namun seorang wanita pun pastilah menginginkan hal tersebut. Lingkungan keluarga biasanya akan mencerminkan bagaimana kepribadian seseorang. Oleh karena itu sebelum memilih laki-laki cobalah untuk mengetahui bagaimana kehidupan keluarganya atau kamu bisa mencoba untuk mengakrabkan diri dengan keluarganya terlebih dahulu. 5. Taat dan santun kepada orang tuanya. Kriteria yang kelima adalah seorang laki-laki yang taat dan santun kepada kedua orang tua. Karena hal ini bisa menunjukkan bagaimana nantinya kepribadian seorang laki-laki setelah berumah tangga denganmu. Apabila ia taat dan santun kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya, maka dapat dipastikan bahwa laki-laki tersebut akan menghormatimu dan menyayangimu seperti ibunya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Muawiyah bin Jahimah, sesungguhnya Jahimah berkata, saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin kepada beliau guna pergi berjihad. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu masih punya ibu bapak yang tidak bisa mengurus dirinya? Saya menjawab, masih. Beliau bersabda, uruslah mereka, karena surga ada di bawah telapak kaki mereka. Hr. Tabarani, adapun ini adalah hadits hasan baik. Dari Ibnu Umar, ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara. Hr. Tabarani, adapun ini adalah hadits hasan. 6. Mandiri dalam ekonomi. Kriteria yang keenam adalah seorang laki-laki yang mandiri dalam ekonomi. Maksud dari mandiri dalam berekonomi adalah seorang laki-laki yang sudah memiliki penghasilan sendiri dan tidak bergantung kepada kedua orang tuanya.
Karena sejatinya bahwa seorang laki-laki akan menghidupi istri dan anak-anaknya, namun bagaimana seorang laki-laki bisa menghidupi keluarganya apabila masih menggantung hidupnya pada kedua orang tua? Yang perlu ditekankan adalah tidak perlu kaya namun mandiri dalam ekonomi, karena saat kita berbicara tentang materi manusia tidak akan pernah merasa cukup. 7. Berjiwa pemimpin. Kriteria yang ketujuh adalah seorang laki-laki berjiwa pemimpin. Seperti yang disyariatkan dalam Islam bahwa seorang insan harus bisa menjadi seorang khalifah minimal untuk dirinya sendiri. Sama halnya dalam berumah tangga, jiwa kepemimpinan ini sangat dibutuhkan karena nantinya seorang suami akan memimpin istri dan anak-anaknya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, pilihkan seorang laki-laki yang mempunyai jiwa kepemimpinan ya girls. 8. Bertanggung jawab. Kriteria yang ke-8 adalah memiliki tanggung jawab. Sebagai contoh seorang suami yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Tidak hanya kebutuhan hidup saja yang harus dipenuhi tapi bertanggung jawab untuk membahagiakan istri dan anak-anak serta keturunannya selanjutnya. 9. Berperilaku lemah lembut. Kriteria yang ke-9 adalah seorang laki-laki yang berperilaku lemah lembut. Karena bagaimanapun, kodrat seorang wanita selalu ingin diperhatikan dan dimanja oleh seorang laki-laki yang ia cintai. Setinggi apapun karir seorang wanita dan semandiri apapun wanita, ia tetaplah seseorang yang membutuhkan bahu untuk bersandar di kala letih dan sedih. Lemah lembut di sini bukan hanya dalam bersikap namun kepribadian pula seperti bagaimana menyenangkan hati wanita, mengontrol emosi, dan tidak berlaku kasar kepada istri dan anak-anaknya. 10. Suka berketurunan dan subur. Kriteria yang ke-10 adalah laki-laki yang suka berketurunan dan subur. Setiap makhluk hidup pastilah berkeinginan untuk memiliki keturunan dan dengan memiliki keturunan maka hubungan keluarga akan terus terjalin. Sebenarnya inilah yang membedakan Islam dengan agama lainnya. Dalam Islam diwajibkan untuk menikah dan bercampur apabila sudah waktunya, sedangkan di agama lain membebaskan umatnya untuk tanpa pasangan dan tanpa keturunan sekalipun.